Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, sepanjang bulan September 2025, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat bersama Polrestabes dan Polres Jajaran berhasil membongkar ratusan kasus peredaran narkotika. Total 257 kasus diungkap dengan 317 tersangka yang berhasil diamankan. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Pagi hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri, serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Bribtu Zulhami Abdi, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan salam presisi. Para tersangka yang didominasi laki-laki terlibat dalam jaringan narkoba yang berasal dari Malaysia, Iran, dan beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Jakarta dan Jawa Barat. Mereka menggunakan modus jaringan terputus, transportasi jalur darat, dan aplikasi media sosial untuk melancarkan aksinya. Tidak hanya jaringan distribusi, polisi juga membongkar industri rumahan tembakau sintetis yang marak di Jawa Barat. Dengan modal cairan narkotika seharga belasan juta, para pelaku meracik sendiri tembakau yang dijual dan hingga ratusan ribu rupiah per gram. Salah satu kasus menonjol terjadi di Bandung Kulon dengan 3 remaja yang ditangkap bersama barang bukti termasuk alat produksi dan uang hasil penjualan. Saat ini, Polda Jawa Barat masih memburu seorang tersangka yang masuk dalam DPO. Sementara itu, di Cimahi Utara, 2 pelaku lainnya ditangkap dengan barang bukti ratusan bungkus tembakau sintetis dan ganja. Sekalian modus operandinya di sini, yang bersangkutan ini bertransaksi di area tol, ya, menggunakan modus Maps dan juga berkomunikasi di media sosial. Ya. Rekan-rekan sekalian, bahwa pengungkapan kasus ini jaringannya jelas, ya. Mereka ini jaringan dari Malaysia, ya, jaringan internasional tapi melewati Malaysia. Kita tahu bahwa kebijakan Malaysia ini bahwa setiap barang-barang narkotika itu sangat ketat diawasi oleh Malaysia, tetapi ini didorong ke berbagai negara. Salah satunya yang terbesar adalah Indonesia. Nah, disinilah kemudian dari Malaysia ini kebanyakan di Pulau Sumatera, ya, dan terbesar itu di Aceh. Dari Aceh berlanjut kemudian untuk tempat seperti supermarketnya lah, ya, tempat penampungannya, ya, itu adalah di Jakarta. Dan di Jakarta ini tidak hanya dari jaringan internasional Malaysia saja atau luar negeri ini, ya, baik dari Cina, dari Golden Triangle, ya, di sana ada Thailand, ya, Vietnam sama Laos itu, ya. Di sini ngumpulnya di Jakarta. Dan di Jakarta sendiri pun juga ada, ini salah satu yang pengembangan dari peracik dari Iran kemarin yang sudah kita tangkap di sini, ya, ini juga ada di sini bergabung. Dia membuat suatu produk, ya, sabu-sabu yang kualitasnya bisa macam-macam tergantung daripada pesanan, ya. Orang pelajar dari SMA tadi itu dia sudah bisa meracik, ya, meracik tembakau sintetis ini, ya, dan dia bisa berhasil mengedarkan. Kemudian untuk yang bersangkutan tadi secara ekonomi juga sangat menguntungkan karena modalnya bisa 2 kali lipat, ya, dari 20 juta menjadi bisa mencapai 60 juta, ya. Ini tapi dengan bisnis haram ini. Nah, rekan-rekan sekalian, di sini yang ada di depan kita sampaikan bahwa untuk barang buktinya kami sebutkan untuk sabu-sabu. Sabu-sabu pertama di sini berjumlah 10.946 gram, ya. Kemudian ekstasinya ini ada 556 butir. Untuk ganja ini ada 14.000
8.132 gram. Ya. Kemudian tembakau sintetis ini 8.084 gram. Kemudian cairan tembakau sintetis ini 560 mg. Ini merupakan bagian dari pembuatan tembakau sintetis tadi. Kemudian bibit tembakau sintetis, ya, ini dijual, ya, sebanyak 6,2 gram. Kemudian obat keras tertentu yang ada di depan kita ini sejumlah 272.000, ya, 625 butir. Dan psikotropika ini ada 2.986 butir. Rekan-rekan sekalian, ini saya ucapkan terima kasih kepada jajaran Dinas Narkoba Polda Jawa Barat dan jajaran yang telah menjawab tantangan, ya, dan juga menjawab dari berbagai keprihatinan masyarakat yang mengirim kepada Polda, SPKT, kepada Humas, ya, ini sering japri kepada saya, di medsos juga kita tampung, kita didiskusikan bersama-sama, dan tadi disampaikan oleh kami ada 259 LP yang sudah kita ungkap. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Polda Jawa Barat mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan jika menduga adanya praktik peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Dari tim Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV.